Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurwahyudi dengan NIM 200902501014. Saya akan membawakan materi mengenai neraca. Oke, pada materi neraca ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu menjelaskan mengenai pengertian dari neraca, kemudian mengidentifikasi manfaat dari neraca. Ketiga, menjelaskan analisis dari akun-akun dalam neraca. Yang keempat adalah menjelaskan contoh-contoh mengenai neraca, dan yang kelima membuat neraca. Pokok pembahasan pertama yaitu pengertian neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang suatu entitas sebuah perusahaan yang berisikan informasi-informasi keuangan mengenai kas, kewajiban maupun modal dari perusahaan tersebut pada akhir periode. Manfaat neraca secara garis besar ada 3. Yang pertama itu sebagai alat menganalisis finansial keuangan sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua membuat analisis likuiditas. Kemudian yang ketiga menganalisa pembayaran hutang sebuah perusahaan maupun modal yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya itu unsur-unsur materi neraca. Ada 3 unsur dalam laporan neraca. Yang pertama itu unsur aktiva, yang mana terdapat aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva tetap itu seperti akun kas, piutang, peralatan, perlengkapan dan sebagainya. Kemudian ada aktiva lancar, aktiva tetap yang seperti mobil, tanah, bangunan dan yang mengalami penyusutan. Kemudian ada pasifa. Pasifa di sini ada utang. Pasifa juga dikenal sebagai kewajiban. Di dalam pasifa itu terdapat ada utang lancar maupun utang non lancar. Utang lancar itu seperti utang usaha, utang beban ataupun utang pajak. Kemudian utang tidak lancar atau utang jangka panjang itu utang beban. Pada bank. Kemudian yang terakhir ada modal atau ekuitas, yang mana mencakup mengenai modal sebuah perusahaan dan private, atau juga untuk perusahaan saham ada kolom dividen dan saham. Oke, contoh bisa dilihat pada gambar di samping. Di situ ada contoh dari neraca bingkai motor, yang mana berbentuk 4 kolom, di mana kolom sebelah kanan terdapat aktiva dan kolom sebelah kiri terdapat kewajiban dan modal. Pada kolom aktiva lancar di situ disebutkan ada kas, ada piutang bisnis, ada perlengkapan servis dan DP asuransi, yang mana nilai dari jumlah aktiva lancar itu senilai Rp2.310.000. Kemudian ada aktiva tetap seperti peralatan servis senilai Rp1.500.000 dan akumulasi penyusutan sebesar 130, yang mana jumlah aktiva tetapnya itu Rp1.370.000. Jadi total aktiva yang dimiliki bengkel motor Brom senilai Rp3.680. Kemudian ada kewajiban di sebelah kiri, yang mana terdapat utang bisnis dan utang gaji dengan jumlah kewajiban adalah Rp840. Kemudian ada modal harian yang senilai Rp2.800. Jadi jumlah kewajiban dan modal adalah Rp3.680. Pada laporan neraca ini harus balance atau seimbang antara jumlah aktiva dan jumlah kewajiban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk laporan neraca. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.